Aksi pemain ini yang bikin iri dan ngeri negara-negara rival timnas di AFF. Salam bola mata 11. Mohon kebaikannya untuk subscribe dan like channel ini agar terus berkembang. Semoga kebaikan sahabat bola mata 11 mendapat balasan pahala dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. PSSI, Timnas Garuda dan Sintayong akhir-akhir ini sedang dalam ujian yang tak mudah untuk dilalui. Banyaknya agenda timnas di setiap level usia tahun ini dan tahun depan untuk melakoni setiap laga, tidaklah mudah untuk dilalui dengan persiapan yang singkat. Target untuk memenangi laga dan membawa gelar juara ke tanah air, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pencinta sepak bola tanah air sudah terlalu lama merasakan haus dan laparnya timnas berpuasa gelar. Rintangan demi rintangan harus dihadapi PSSI, pemain hingga pelatih baik di dalam pertandingan, di atas lapangan juga di luar lapangan. Sebut saja 3 negara tetangga ini, Vietnam, Thailand dan Malaysia yang menjadi kekuatan sepak bola sekaligus rival abadi timnas Garuda, menjadi yang terdepan dalam hal menjegal timnas Indonesia untuk meraih gelar di ajang pertandingan sepak bola yang digelar di kawasan ASEAN khususnya. Persaingan di dalam lapangan kerap dibumbui perang urat saraf atau siwar yang dilakukan antar negara ini. Namun di level usia, timnas Garuda patut berbangga dengan prestasi yang kerap lahir di ajang kejuaraan level usia ini dan banyak melahirkan bakat-bakat muda yang beberapa di antaranya patut dibanggakan karena mendapat kontrak dari klub-klub Asia dan Eropa karena bakat-bakatnya yang menonjol. Termasuk di era kepemimpinan PSSI Muhammad Iryawan dan Coach Sintayong, timnas Garuda masih memiliki simpanan pemain muda jangka panjang yang memiliki pengalaman di semua level timnas meski usianya masih di bawah 23 tahun, dan kini masih menimba ilmu dan menambah jam terbangnya bersama klub-klub di kompetisi Liga Eropa. Bahkan kehebatan mereka sempat menjadi buah bibir, bikin iri dan ngeri timnas negara-negara seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia di level ASEAN. Kebangkitan pemain ini selalu diwaspadai, karena rekam jejaknya pernah menyulitkan mereka beberapa tahun yang lalu. Siapa saja pemain timnas Garuda ini? Pertama, Egy Maulana Fikri. Pemain kelahiran Medan, tanggal 7 Juli tahun 2000 ini memiliki track record yang sangat baik di level usia, berposisi sebagai winger serang yang eksplosif. Memiliki skill gocekan dan umpan di atas rata di usianya sekaligus pencetak gol yang handal. Pemain bernomor 10 di timnas Garuda ini sempat dijuluki Messi-nya Indonesia. 15 gol dari 16 penampilannya di timnas U19 tahun 2017 sampai tahun 2018 membawanya ke Eropa untuk bergabung di Lechia Gdańsk Polandia musim tahun 2019 sampai tahun 2021. Di level muda Egy diuji kemampuannya berlaga bersama Lechia Gdańsk 2 dengan torehan 17 gol dari 23 laga. Sayang Egy kurang mendapatkan tempat dan menit bermain kala dipercaya masuk tim utama Lechia Gdańsk di ajang kompetisi ekstraklasa Polandia. Egy hanya mendapat 132 menit bermain dari 10 kali laga yang diikutinya, tanpa satu gol pun yang diciptakan pemain 170 cm ini. Egy tak masuk dalam skema permainan yang diterapkan pelatih sehingga kurang mendapat kesempatan tampil. Ex-pemain binaan SKO Ragunan ini memutuskan hengkang dan bergabung dengan FK Senica di Liga Utama Slowakia musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Saat intens bermain, mendapat menit bermain bahkan kerap tampil sebagai starter dan mencatatkan 2 gol dan 4 asisnya dari 26 pertandingan. Klubnya mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan Egy harus memutuskan kontraknya lebih awal. Kini Egy tengah cedera kala bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 kontra Thailand. Sempat beredar kabar Egy diisukan gabung Persija Jakarta namun, belakangan Sintayong membocorkan ada 3 klub Eropa dari 2 negara yang berpotensi memakai jasa Egy Maulana Fikri musim ini. Klub Polandia Wisla Krakow yang baru saja terdegradasi ke kasta kedua, paling santer diisukan. Selain itu ada 2 klub yang minoritas sahamnya dimiliki pengusaha asal Indonesia, klub promisi Serie A musim ini Lecce Italia dan Oxford City yang berlaga di Ligue 1 atau kasta ketiga Liga Inggris. Patut ditunggu kemana EMV mengasah kemampuannya musim ini. Kedua, Witan Sulaiman, gelandang serang serba bisa kelahiran Palu Sulteng.
Tanggal 8 Oktober tahun 2001 ini mengawali kiprahnya di usia muda bersama SSB Galara Utama tahun 2013 sampai tahun 2016 dan SKO Ragunan tahun 2016 sampai tahun 2019, pernah bermain untuk PSIM Yogyakarta 2019 satu musim, sebelum akhirnya merantau ke Eropa bersama klub Radnik Surdulika di Serbia musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Pemain 170 cm ini hanya tampil 5 kali dalam satu musim di sana, meski penampilan Witan bersama timnas U19 begitu impresif. Kejutan terjadi saat rekannya di timnas Egy Hengkang dari Lechia Gdansk. Klub ini malah memilih mengontrak Witan sebagai penggantinya tahun 2021. Gelandang yang memiliki mobilitas tinggi ini sempat dipinjamkan ke FK Senika untuk bergabung dengan Egy Maulana Fikri musim tahun 2021 sampai tahun 2022. 4 gol dan 1 asisnya memberi bukti Witan tampil baik bersama kompatriotnya tersebut, dan penampilannya bersama Egy di klub ini selalu ditunggu penggemarnya. Sayang nasibnya sama dengan EMV kala klubnya mengalami kebangkrutan. Musim ini, Witan Sulaiman berkesempatan tampil kembali di Ekstraklasa Liga Utama Polandia bersama klub asalnya Lechia Gdansk. Patut ditunggu aksi Witan musim ini. Ketiga, Amiruddin Bagus Kahfi. Pemain kelahiran Magelang tanggal 16 Januari tahun 2002, striker yang menjadi top skor dengan 12 golnya dan membawa timnas Garuda U16 menjadi kampiun di ajang Piala AFF U16 2018 ini merupakan pemain yang lincah, cepat dan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Sayang karirnya sempat mandek di Jong Utrecht yang mengontraknya sejak musim tahun 2020 sampai tahun 2022 dan berlaga di kasta kedua Eerste Divisi Liga Belanda. Badai cedera panjang dan pemain kribo ini tidak masuk dalam skema pelatih Jong Utrecht, membuatnya kurang mendapat perhatian untuk tampil di skuad inti. Bagus Kahfi hanya bermain 7 menit di partai resmi dan beberapa kali tampil dalam ajang uji coba klub saja. Musim ini, saat masih di masa pemulihan cedera, Bagus Kahfi malah dipinang klub Liga Utama Yunani Asteras Tripolis FC musim 2022. Menurut keterangannya di akun medsosnya, saudara kembar Bagus Kahfi ini hanya tinggal menunggu visa saja untuk mengarungi kompetisi tertinggi Liga Yunani bersama klub Asteras Tripolis FC. Semoga Bagus Kahfi mendapatkan tempat dan menit bermain yang cukup di klub ini. Andai musim ini, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Bagus Kahfi bisa bangkit dan kembali ke performa terbaiknya, baik di klub maupun di timnas, maka Sintayong dan PSSI tidak perlu repot-repot lagi mencari juru gedor yang handal bagi timnas di semua level 23 tahun ke atas, mengingat usia ketiga pemain masih sangat muda. Kehadiran pemain naturalisasi kelas Eropa ditambah pemain-pemain lokal yang berlaga di kompetisi Eropa dan Asia, tentu sangat diperlukan STY untuk melengkapi pemain liga lokal terbaik di skuad timnas dan akan membuat negara-negara di kawasan ASEAN di bawah naungan AFF semakin waspada dan terus mengencangkan perang urat syarafnya. Ketenaran dan kemampuan ketiga pemain timnas Indonesia ini, nyatanya belum dapat ditandingi pemain negara mereka yang bermain di luar negeri. Jika tiga punggawa timnas ini mampu bangkit tentunya bikin iri dan ngeri. Salam bola mata 11.